Film tanda tanya ini film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo yang liris pada tanggal 7 April tahun 2011. Cerita film tanda tanya ini film tanda memiliki fokus pada hubungan antar agama di Indonesia, sebuah negara di mana konflik agama menjadi hal yang umum, dan ada sejarah panjang kekerasan dan diskriminasi terhadap Tionghoa Indonesia. Alur film menceritakan tentang 3 keluarga yang tinggal di sebuah desa di Semarang, Jawa Tengah, keluarga Tionghoa Indonesia dan beragama Buddha, Tan Katsun, Hengki Solaiman, dan anaknya Hendra, Rio Dewanto, pasangan Muslim, Soleh, Reza Rahadian, dan Menu, Revalina S. Temat, dan seorang konver Katolik Rika, Endita, dan Abi anaknya yang seorang Muslim. Sun dan Hendra menjalankan sebuah restoran masakan Tionghoa yang menyajikan daging babi yang dilarang bagi umat Islam meskipun restoran memiliki klien dan staf Muslim. Untuk memastikan hubungan baik dengan karyawan Muslim dan pelanggannya, Sun menggunakan peralatan khusus untuk mempersiapkan daging babi di mana ia tidak mengizinkannya digunakan untuk hidangan lainnya, dan memungkinkan stafnya memiliki waktu untuk salat. Ia juga memberi mereka liburan selama Idul Fitri. Salah satu karyawannya adalah Menu, yang mendukung Soleh, suaminya yang menganggur. Rika adalah teman Menu dan terlibat dengan seorang aktor Muslim yang gagal bernama Surya, Agus Kuncoro. Pada usia 70-an, Sun jatuh sakit, dan restoran diambil alih oleh Hendra, yang memutuskan itu akan melayani secara eksklusif masakan dari daging babi dan mengasingkan pelanggan Muslimnya. Hendra masuk ke dalam konflik dengan Soleh atas Menu. Hendra yang sebelumnya pernah menjadi kekasihnya, Menu menjadi makin tertekan setelah Soleh mengatakan kepadanya bahwa ia berencana untuk menceraikannya, dan mereka didorong untuk berpisah. Rika merasa stres karena bagaimanapun dia telah dirawat oleh tetangganya dan keluarganya yang telah berpindah agama ke Katolik dari Islam. Sementara itu, Surya dan Doni, Glenn Fredly, bersaing untuk kasih sayangnya. Surya marah atas kegagalan untuk menemukan pekerjaan akting yang baik. Soleh bergabung dengan kelompok amal Islam yakni Nahdlatul Ulama, NU, dan berharap mendapatkan kepercayaan. Meskipun awalnya ia enggan untuk melindungi keamanan gereja, akhirnya mengorbankan hidupnya ketika ia menemukan bom yang telah ditanam di sebuah gereja Katolik. Dia bergegas keluar dengan bom, yang meledak di luar gereja, dan bom itu membunuh Soleh tetapi ledakannya jauh dari jemaat. Sun meninggal ketika restoran yang saat itu tidak tutup untuk menghormati Idul Fitri, diserang oleh sekelompok umat Islam. Setelah serangan itu, Hendra membaca 99 nama Allah dan memeluk Islam. Ia mencoba mendekati Menu, meskipun tidak jelas apakah ia akan menerima dia. Surya menerima tawaran dari Rika untuk memainkan peran Yesus di gerejanya pada saat perayaan Natal dan Paskah, di mana ia menerima bayaran yang tinggi setelah ragu-ragu karena takut bahwa hal itu akan bertentangan dengan agamanya. Setelah perayaan tersebut dia membaca Al-Ikhlas di masjid. Rika mampu memperoleh restu orang tuanya untuk perpindahan agamanya. Film ini, sesungguhnya bagus, keluar dari genre pada umumnya orang bicara mengenai relasi etnisitas ras pribumi, no-pribumi dan Islam, non-Islam. Sebelum reformasi, orang banyak bicara tentang relasi etnisitas ini lebih ke cara pandang etnosentris yang menempatkan rasnya sendiri, dan stereotipnya sebagai yang paling unggul, dan ras dan stereotip yang lain sebagai yang lebih rendah, pemalas, biadab, dan lain-lain. Suatu perspektif yang disebut esensialis yang menjadikan interpretasi terhadap ras dan stereotipinya sendiri sebagai yang paling jagoan, paling maju, paling modern, yang terwujud dalam tindakan-tindakan sehari-hari dalam panggung sosial yang rasialis, diskriminatif di ruang-ruang sosial baik di ranah publik seperti di tempat kerja, di arena pendidikan, di arena politik, atau sekalipun di ruang private seperti percintaan, keluarga, agama, suatu cara berpikir yang mengarah pada penegasan pembeda ras dan agama atau identitas. Sudah jelas di dalam film ini Tionghoa dikonstruksikan sebagai bos yang berkuasa dan kaya, yang diperhadapkan dengan pribumi sebagai korban tak berdaya dan miskin. Konstruksi ini membakukan orang Tionghoa sebagai pelaku penindasan, sedangkan pribumi sebagai korban tak berdaya. Reduksionisme yang simplistik seperti ini mengabaikan dinamika hubungan kekuasaan yang kompleks antara negara, pribumi dan Tionghoa. Akibatnya keragaman di dalam kategori diri, atas dasar kelas, gender, etnisitas, budaya dan agama, diabaikan, dan film ini ingin menghilangkan sekat-sekat ras dan stereotip di setiap ranah, di restoran kanton Chinese food, di ruang private ibadah, di perayaan hari besar Paskah dan Natal, di kehidupan domestik keagamaan, pindah agama. Film ini sangat anti-esensialis, anti-etnosentrik, anti-rasialis, dan anti-diskriminatif.
produk-produk kebudayaan baru yang multikulturalis meskipun disebut dengan balutan visualisasi ekspresi multikulturalis yang sangat ekstrem. Misalnya di dalam film ini, Fajar kalau kemudian mendapat banyak tentangan. Misal menu wanita muslimah yang bekerja di restoran Chinese yang menghidangkan babi, adegan sholat menu bersama encik yang bersemhiang dengan Hio. Soal perpindahan agama Rika yang kemudian direstui orang tua dan anaknya Abi yang bisa menerimanya. Ustadz yang liberal, aktor muslim yang mau berperan menjadi Yesus di Paskah, dan Santa Claus di perayaan Natal dan Tahun Baru. Banser yang menyerang restoran Kanton. Sekian dan terima kasih, saya Gilang Pamungkas pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah.